Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Sadli dengan NIM C1C020081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi kitas. Yang dimana daftar isi yang pertama itu sumber hukum Islam, yang kedua jenis dan definisi sumber hukum Islam, yang ketiga urutan pengambilan hukum Islam, yang keempat mukjizat Al-Quran, yang kelima fungsi dan peranan Al-Quran, dan yang keenam fungsi as-sunnah, yang ketujuh fungsi ijma, dan yang ke-8 fungsi kias. Yang pertama sumber hukum Islam. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat kias. Yang kedua jenis dan definisi hukum Islam. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat yang menjanjikan dasar pedoman acuan syariat Islam. Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Sisa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di saat Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu pada tahun 610 Masehi. Tepatnya pada malam 17 Ramadan bisa disebut peristiwa nuzul Al-Quran. Al-hadis adalah suatu perbuatan perkataan ketetapan Rasulullah. Hadis ini dibagi menjadi tiga, yaitu kauliyah atau ucapan, takriyah atau membiarkan suatu perbuatan, dan filiyah atau perbuatan dari Nabi langsung. Yang ketiga, urutan pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ini Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Teori telaah hukum yang diawali oleh sahabat Mu'ad bin Jamal ini dilanjutkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi. Salah satunya Imam Syafi'i. Ustadz Tuku Hairul Fazli LC dalam bukunya Usul Fikih Mazhab Syafi'i mengatakan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana para ulama lainnya menetapkan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Ustadz Tengku mengatakan dialah Al-Quran terhadap hukum ada dua macam. Pertama khati, jika lafaz hanya mengandung satu makna atau tidak multitafsir, contoh cambuklah penzina laki-laki dan penzina perempuan masing-masing 100 kali. Kedua, zani, jika lafaznya mengandung makna lebih dari satu atau multitafsir. Contoh, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka 3 kali kuru. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran sebagaimana firman Allah surah Al-Has ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Yang keempat, mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua pendapat yang berbeda tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran berasal dari luar atau faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Anggapan ini dibawa oleh sebagian kelompok Mu'tazilah dan Syiah. Sementara yang lain berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran berasal dari Al-Quran itu sendiri atau faktor internal. Fakta sejarah dan dalil-dalil Al-Quran telah jelas menerangkan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu sendiri. Adapun kemukjizatan Al-Quran dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum dan bilangan, dan kemukjizatan ini yang dipedomi sebagian besar kaum muslimin. 5. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, namun juga mengatur hubungan antar manusia juga dengan manusia, dengan alam. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti yang berikut ini. Yang pertama sebagai Al-Huda atau petunjuk, yang kedua sebagai Al-Furqan atau pemisah, yang ketiga sebagai Asy-Syifa atau obat, dan terakhir sebagai Al-Mauziyah atau nasihat. Yang keenam, fungsi as-sunnah.
As-sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, sunnah kauliyah, perbuatan, sunnah filiyah, maupun ketetapan Nabi atau sunnah takriyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat khatil al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabiin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang ada hukumnya dalam Al-Quran. Sunnah dan Al-Quran merupakan dua hal yang menyatu sebagaimana tak terpisah antara mubayyin dan maudul al-bayan, mufasihil dan maudu ijmal antara juzi dan kulli. Adalah Al-Quran yang membawa syariat secara ijmal dan sunnah yang menjelaskan sekalian juzinya. Yang ketujuh, fungsi ijma. Ijma atau ijma berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu dasar hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam satu perkara yang terjadi. Unsur-unsur ijma yaitu adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau ulama. Yang kedua, suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Yang keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syar'a mengenai suatu masalah peristiwa hukum tertentu. Ijma umat terbagi menjadi dua. Yang pertama ijma kauli dan yang kedua ijma sukuti. Yang kedelapan, fungsi kias. Kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, kias bersifat darurat. Bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya, rukun kias ada 4, yaitu al-hasal atau pokok, al-far'u atau cabang, yang ketiga hukum ash, dan yang keempat ada ilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.